video ini gue akan ceritain barang-barang apa aja yang gue bawa dan apa aja yang gue pakai untuk perjalanan keliling Sumatera kemarin. Mulai dari kepala dulu ya. Tentu saja ini ada helm dari Eiger Riding. Ini kolaborasi Eiger sama RSV, produsen helm lokal. Tipenya FF300. Gue pakai ini udah sekitar 2 tahun. Hari-hari pakai ini sih enak, dan karena jarang ya helm ini, orang juga suka nggak tahu, oh Eiger bikin helm gitu. Makanya gue beli. Gue kan malas pakai yang banyak dipakai orang. Untuk intercom, aslinya bukan ini gue baru ganti. Aslinya gue pakai Parani M10, itu berdua sama Wira juga pakai yang sama untuk kita komunikasi. Kalau ini kan Cardo, ini gue beli baru nih, ganti ceritanya. Paraninya masih ada untuk riding nanti sama Jawin dan lain-lain. Untuk kamera kita bahas belakangan ya. Lalu turun ke Balaklava gue pakai ini punya Eiger juga. Gue bawa dua untuk cadangan. Jadi kalau misalkan ini basah atau ini lagi dicuci, gue pakai yang satu lagi sambil nunggu ini kering. Balaklava dari Eiger. Sarung tangan gue juga pakai dari Eiger. Ada 2, gue pakai yang half. Biasanya gue pakai yang half kalau misalkan gue lagi mau megang kamera di motor. Untuk di beberapa titik kan gue kadang suka megang kamera tuh di motor. Nah gue lebih enak pakai half. Gue juga bawa satu lagi untuk cadangan, bawa yang full. Ini Eiger juga. Gue pakai 2. Cuman seringannya lebih yang half dibanding yang full. Lalu untuk jaket ini adalah jenisnya Eiger Curiosity Adventure. Ini Eiger Curiosity Adventure satu set dengan celana. Pakai ini enak, seperti yang sering gue bilang, kalau misalkan hujan ringan gue nggak perlu lepas, gue nggak perlu ganti jas hujan, nggak perlu ganti mantel hujan, pakai ini aja cukup dirapat-rapatin. Ini kan ventilasinya ada banyak nih, 1, 2, nih 3, 4, terus di dalam sini ada lagi 5, nah itu pokoknya 6 di sini nih. Ini juga reseta. Ventilasi, dan ini untuk intensitas hujan ringan sampai sedang tuh aman dalam jangka waktu tertentu ya. Kalau misalkan kalau hujan ringan 4 jam sih kayaknya tembus, nggak tahu sih, belum pernah sampai 4 jam. Celana pun gitu, ini ventilasi tuh, adem lah. Ini kalau lu naik motor ini adem, cukup dibuka aja. Kalau hujan lu rapetin semua. Dan kantongnya waterproof, jadi beberapa barang kalau hujan gue masukin kantong. Di belakang juga ada, kelihatan nggak sih ya? Nih, ada kantongnya. Beberapa barang kadang gue masukin sini kalau hujan. Ini juga dari Eiger. Tulisannya sih Hades ya. Bacanya gimana sih? Hades kali ya. Hades, dewa Yunani gitu. Nah ini tuh waterproof. Cuman kalau misalkan hujan sudah deras banget, dia masuk lewat sini nih. Cara pakainya juga enak, tinggal diputer, kunci, tutup, set. Nah, waterproof. Dari atas sampai bawah terlindungi dari hujan ringan dan sedang. Untuk daleman gue pakai base layer, kaos dan celana pakai base layer, tentu saja dari Eiger juga. Kenapa pakai base layer? Karena lebih mudah kering. Jadi kalau misalkan hujan nih, basah, buka jaket aja. Angin-anginan ini cepat kering. Terus ini juga bikin lebih adem kalau pakai ini. Ini jaket kan karena semi-semi waterproof ya. Kalau misalkan lu diem aja gitu, gerah lama-lama. Nah kalau berhenti, cukup buka jaketnya. Ini adem langsung, angin semua masuk. Baju yang gue bawa totalnya kalau nggak salah ya. Ini kan sering banyak yang nanya nih. Berapa sih baju yang dibawa selama perjalanan? Kan harus manajemen bajunya kan mesti pinter kan, apalagi lu tiap hari pindah, nggak mungkin laundry karena kadang nyampe udah malam, laundry udah tutup. Gue base layer bawa 5 sepasang tuh, kaos dan celana. Jadi celana base layer gue ada 5, kaos base layer ada 5. Kaos biasa gue bawa 3, kemeja bawa 1 untuk kondangan. Itu bukan kemeja sih, lebih ke work shirt ya. Work shirtnya Eiger itu yang abu-abu. Work shirt bawa 1, celana jeans bawa 1, rompi stand up Indo Motor Club 1, handuk, sleeping bag, semuanya di dalam sini nih.
Di dalam Eiger dryback 55 liter. Ini yang gua ikat di belakang jok. Semuanya di sini. Pakaian, sleeping bag. Walaupun gua nggak camping, tapi sleeping bag itu akhirnya gue jadiin bantal kepala. Kalau nginep di hotel kan kadang bantal kepalanya gue pakai buat guling. Yang gue pakai paling sering adalah base layer. Lalu gimana cara manajemennya? Tiap hari nyuci. Ya misalkan gue pakai ini nih, riding nih, pakai ini dari Lampung ke Palembang. Nyampe Palembang kan malam, gue mandi. Sekalian gue cuci. Ini gue buka, celananya juga gue buka, cuci. Nah makanya saya selalu bawa sabun cair. Ini sisaan Sumatera nih. Oh ini Rinso Padang nih. Gue beli di Padang. Sisa di Padang nih, gue beli banyak. Yang gue beli di Medan udah habis. Nyuci, langsung nyuci, rendam, jemur di motor, angin-anginan kan tuh. Besok pagi biasanya kering. Kalau cuaca mendung, ya base layernya kadang gue ikat di atas ini. Ini kan di jaring nih, di jaring pakai ini. Gue selipin di bawah base layernya. Terus gue bawa jalan, angin-anginan. Biarin aja deh, yang penting kering. Itu untuk baju, semuanya gue taruh dalam sini, termasuk laptop. Laptop gue taruh di sini, ditumpuk sama baju biar lebih ada redaman ketika benturan atau getaran-getaran gitu. Semuanya di sini, di Eiger dryback 55 liter. Karena antisipasi hujan ya, gue lebih percaya inilah, tahan air. Tentu saja gue bawa oli cadangan. Ini selalu gue bawa 1 botol. Jadi karena oli gue itu kan 2100 ml, agak nanggung. Kalau lu beli di bengkel itu oli biasanya kalau nggak 800 1000. Nah gue biasanya cuman beli yang 1002, untuk sisanya nanti ditambahin pakai ini 100 ml-nya. Dan di beberapa titik motor itu kadang olinya suka turun tuh. Kan kalau kita standar 2 ada indikator tuh oli. Loh, udah turun dari batasnya. Nah, gue tambahin biasanya pakai ini. Jadi supaya olinya nggak kurang, nambahin pakai ini. Gue bawa filter oli. Ini filter oli untuk Suzuki Inazuma. Bisa cari di Tokped banyak. Ini tuh yang tadi gue bilang bermasalah. Ini spool baru. Ini yang akhirnya diganti di Padang kemarin. Kiprok, gue juga bawa kiprok. Nah, untuk kiprok gue udah nggak punya cadangan. Jadi kiprok yang sekarang kepasang di situ, gue nggak punya cadangannya. Ini spool cadangan nih. Terus ini penting nih. Ini penting banget. Kabel tis. Ini tuh kelihatannya sepele, kayak apa sih ini kabel tis begini doang. Tapi ini paling kepake untuk urusan-urusan darurat. Kayak misalkan kalau lu inget di video Palembang, itu kan gue benerin motornya Wira, ada yang gue iket tuh kabel kontaknya karena kendor. Pakai ginian. Ini tuh sangat kepake untuk ngiket sesuatu. Gue pernah ngeringin sepatu dengan cara sepatu gue iket di crash bar motor dengan posisi lubangnya itu ngadep ke jalan. Jadi ketika gue jalan, angin masuk ke sepatu. Itu gue iket pakai ginian. Itu sangat penting. Kabel tis itu penting, perlu dibawa kemana-mana. Terus gue bawa chain loop tentu saja. Ini dasar lah ya, harusnya lu bawa ginian buat rantai motor lu, apalagi kalau sering kena hujan biar nggak ini. Terus nih tali kopling 7.500. Tapi kalau nggak bawa repot banget. Murah, barang murah, tapi lu harus bawa, walaupun akhirnya nggak pakai, bawa aja dulu. Terus bawa toolkit sendiri, ini penting. Toolkit lu harus bawa alat-alat lu sendiri. Kunci L. Gue bawa busi cadangan 2. Busi cadangannya udah dipakai ya. Jadi ini busi lama, gue ganti abis kebanjiran. Yang habis kebanjiran itu gue ganti pakai busi cadangan. Ini busi lamanya gue simpen, masih bisa. Busi gue 2 by the way, kiri kanan. Lalu ya kunci-kunci standar lah untuk motor gue. Jadi kunci yang gue bawa ini memang kunci-kunci yang masuk di motor gue. Kayak obeng plus, kunci ring 10, 12, kunci ring 14, 15. Kunci Inggris kecil, kunci pas 12, 14, 10, 12, 14, 15, kunci L 1 set, sama ini solasi kabel. Perlu untuk membungkus kabel-kabel yang akhirnya koslet, yang bikin koslet nih, solasi kabel ini penting. Sama udah, ya standar lah ya, tang lipat kayak gini-gini tuh kepake. Ini alat-alat yang masuk semua di motor gua karena memang ini kebutuhan di motor gua, karena baut-bautnya sesuai kompatibel sama alat-alat ini. Makanya ada beberapa alat-alat gua yang nggak masuk di motornya Wira karena Harley beda, akhirnya diserahkan ke bengkel.
kunci Y ini juga penting, simple, dan udah ini aja. Ini barang biasanya gue taruh di box kiri, peralatan tuh di box kiri, di box kanan itu kamera sama ini toolbox, dijaga agar beratnya seimbang. Jadi kalau lu pakai box itu kiri kanan tuh nggak boleh berat sebelah, harus stabil. Kalau enggak lu di motor tuh nanti akan cenderung lebih miring ke sisi yang lebih berat dan ban lu akan habis sebelah. Sama ini tank bag, isinya adalah perintilan untuk yang mudah keluar kayak dompet, power bank, GoPro biasanya gue taruh sini, tapi nanti kita akan bahas kamera apa aja yang gue bawa. Inilah. Itu doang barang yang gue bawa di luar kamera ya, di luar kamera dan sebagainya macamnya. Gue bawa balaklava 2, sarung tangan 2, kaos kaki cadangan 2, handuk gue bawa 1, baju bawa 5, base layer, kaos biasa 3, celana dalam 3 yang segitiga, base layer celana 5, celana panjang 1, kemeja 1, rompi Serapindo 1, sama sleeping bag. Udah, isinya di sini semua kalau pakaian dan laptop. Kurang lebih seperti inilah barang bawaan yang ada di motor untuk selama 47 hari. Jadi gue nyuci tiap hari. Kecuali lagi di kota kayak Medan, Padang itu gue nge-laundry karena males, toh lama juga kan. Itulah barang-barang bawaan. Siapa tahu berguna di lu. Ya semoga aja bisa kepake. Kalau enggak juga nggak apa-apa, kan barang bawaan orang beda-beda.